Jadi Bapak Ibu sekalian, selamat sore saya ucapkan kepada peserta FDI edisi tanggal 19 Maret 2025. Selamat sore juga kepada dua narasumber kita yang luar biasa, Pak Dr. Johannes Budiarto, MCSPD, dan Pak Selda Safira, MC. Selamat sore. Semoga kita sehat-sehat selalu Sore Pak Raja. dan selamat sore dan senantiasa dalam lingkungan Tuhan ya. Jadi tanpa berlama-lama saya akan mengawali acara forum diskusi kita sore hari ini. Semoga acaranya berjalan lancar dan dapat membuahkan hasil yang memuaskan kita semua, menambah hasanah kita, menambah pengetahuan kita. Jadi adapun tema FDI kita sore hari ini adalah tawa yang peduli, kerja pun harmonis. Ya. Hubungan humor, compassion, dan kualitas kehidupan kerja pada perawat. Pada sore hari ini, kedua narasumber kita, Pak Selda dan Pak Dr. Johannes, akan memaparkan bagaimana kaitan antara humor, compassion, dan kualitas kehidupan kerja pada perawat. Kita tahu, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, bahwa profesi perawat merupakan profesi yang sangat penting dalam layanan kesehatan dalam masyarakat kita. Dan sebegitu pentingnya peran perawat ini sehingga mereka kerap mengalami beban pekerjaan yang cukup berat. Ya, mereka dalam satu hari biasanya melewati beberapa shift jam kerja yang strike dan sangat padat, sehingga hal ini rentan membuat perasaan dan sikap dan juga dihinggapi oleh stres. Nah, kalau orang sudah stres, tentu ini akan mempengaruhi kualitas kehidupan sehari-hari dan juga kualitas kerjanya dan juga performa seorang perawat di dalam tugas mereka. Lalu pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana keterkaitan antara humor ya, yang membuat kita bahagia dan compassion dan juga performa kerja para perawat dalam tugas mereka sehari-hari. Tanpa berlama-lama, kami akan perkenalkan dulu kedua narasumber kita melalui CV singkat mereka. Yang pertama, saya share CV narasumber yang pertama adalah Bapak Dr. Johannes Budiarto, MCSPD. Beliau adalah dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Pendidikan beliau dilakukan ya dengan gelar master dalam bidang psikologi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001 hingga 2003. Kemudian dilanjutkan kurang lebih 15 tahun kemudian, dari 2018 sampai dengan 2023, doktor dalam bidang psikologi di Universitas Gadjah Mada. Publikasi beliau bisa dilihat di Google Scholar dengan tim yang tertera di depan kita, dan juga di ResearchGate. Beliau punya minat penelitian bidang statistik software, kualitatif software, critical thinking, dan bidang leadership. Inilah narasumber kita yang pertama. Selamat sore, Pak Jo. Selamat sore, Pak Raja. Baik, yang kedua, narasumber kita yang kedua adalah Mbak Griselda Safira, MC, pendidikan beliau lewati di Trisakti School of Management
hingga meraih gelar sarjana bidang manajemen SDM dari 2018 sampai dengan 2022 yang lalu. Kemudian studi Magister Psikologi Sains di Universitas Tarumanegara dari 2023 hingga 2025. Profesi sehari-hari Mbak Griselda adalah menjadi Human Resources Leadership dari Oktober 2024 hingga Maret 2025 dan saat ini menjadi Secretary to Local Sales di Mane Indonesia. Inilah profesi Mbak Griselda. Selamat sore Mbak Griselda. Selamat sore Pak Raja dan teman-teman. Ya, terima kasih. Itulah kedua narasumber kita. Untuk itu kita langsung akan mendengarkan pemaparan lebih lengkap tentang tema kita pada sore hari ini kepada kedua narasumber kita. Kita berikan waktu dan kesempatan pada kedua narasumber kita. Terima kasih. Persilahkan. Siapa duluan? Boleh Pak Griselda atau Pak Johannes? Silakan. Saya pikir biar Bu Griselda dulu, nanti saya menambahkan sedikit saja. Karena saya yakin Bu Griselda nanti akan sangat mampu menjawab diskusi sore ini. Silakan, Bu Griselda. Baik, terima kasih Pak Raja dan Pak Yohanes atas kesempatannya. Saya izin share screen. Pada hari ini, terima kasih atas kesempatannya untuk mengisi kelas forum diskusi hari ini. Saya akan menceritakan dan menjelaskan tentang hasil penelitian saya di tesis tentang kualitas kehidupan kerja dan hubungannya dengan humor, kemudian compassion sebagai variabel moderator. Ini versi judul tesisnya yaitu Workplace Humor dan Kualitas Kehidupan Kerja, peran compassion sebagai variabel moderator. Lalu key artikelnya itu saya ambil dari jurnal milik Iriana Gergita, Timofeyov, dan Cornelia Meiran dengan judul Workplace Humor, Compassion, and Professional Quality of Life Among Medical Staff. Nah, ini variabel Y-nya itu tentang Professional Quality of Life. Jadi saya ganti ke Quality of Work Life supaya lebih relevan dengan psikologi industri dan organisasi. Nah, lalu outline materinya kita akan membahas latar belakang, landasan teori, metodologi penelitian, hasil penelitian, kemudian implikasi penelitian. Mulai dari latar belakang, kira-kira nih aku mau tanya juga ke teman-teman, apa yang diketahui tentang perawat? Kira-kira pekerjaan perawat itu seperti apa? Ada yang mau jawab? Membantu pekerjaan dokter, Mbak, di rumah sakit, perawat pasien. Oke. Terima kasih Mbak Tenisia. Nah, seperti yang kita tahu ya, pekerjaan perawat itu shift, waktu kerjanya panjang, terus kemudian sangat rentan untuk terkena burnout, stres, lalu juga kelelahan, fatigue. Nah, waktu shift yang panjang ini seringkali perawat itu bekerja melebihi batas waktunya juga. Nah, lalu kemudian perawat-perawat ini juga dituntut untuk bekerja dengan sangat baik sehingga rumah sakit pun dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Nah, namun jika rumah sakit ingin meningkatkan kualitas pelayanannya dengan sebaik-baiknya, tapi mengorbankan
kualitas kehidupan perawat, maka itu juga tidak akan berdampak baik pada pekerjanya dan juga belum tentu bisa meningkatkan kualitas pelayanan ke pasien. Nah, kualitas kehidupan kerja perawat ini perlu ditingkatkan, salah satunya dengan cara humor dan compassion kalau di penelitian saya. Humor seperti apa ya kira-kira yang bisa meningkatkan kualitas kehidupan kerja perawat? Jadi apakah semua humor itu bisa meningkatkan kualitas kehidupan kerja? Nah, nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, kalau dari The New York Times, pekerjaan perawat atau pekerja-pekerja kesehatan ini paling tidak baik mental health-nya dibanding sektor atau industri atau bidang pekerjaan lainnya. Kemudian juga di sini ada banyak artikel-artikel mengenai pada saat zaman COVID-19 itu perawat tentunya paling drop, paling banyak yang kolaps, bahkan banyak yang meninggal dunia karena pandemi COVID-19. Kemudian selanjutnya ini adalah model penelitiannya, workplace humor, hubungannya dengan kualitas kehidupan kerja dan compassion sebagai variabel. Dalam penelitian ini, kita akan menguji hubungan antara workplace humor dan kualitas kehidupan kerja dan mengetahui apakah compassion memperkuat hubungan tersebut. Nah, ini ada tentang kualitas kehidupan kerja. Kualitas kehidupan kerja atau quality of work life adalah konsep yang menggambarkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial karyawan di tempat kerja. Nah, kualitas kehidupan kerja ini pertama kali diperkenalkan oleh Richard E. Walton, yang dimana menurut Richard E. Walton ini pekerja itu bukan mesin, bukan robot, sehingga harus ada kualitas kehidupan yang baik di tempat kerja. Sehingga dia mengemukakan bahwa harus adanya keseimbangan hidup, hubungan sosial yang baik, dan pengembangan diri. Nah, ini adalah 10 dimensi dari kualitas kehidupan kerja. Saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama ada job karakteristik. Job karakteristik itu keberagaman tugasnya. Jadi tugasnya beragam, karyawan juga bebas menentukan cara dan metode bagaimana mereka bekerja. Lalu yang kedua ada social relevance of employer, adalah di mana perusahaan itu berdampak baik ke sosial di perusahaannya, seperti itu. Lalu yang ketiga ada coworker, yaitu bagaimana hubungan yang baik antara teman-teman atau di lingkungan sosial di tempat kerja. Yang keempat ada personal development, di mana karyawan itu bisa berkembang. Salah satunya kayak teman-teman di sini bisa sambil kuliah dan sambil bekerja, bisa juga mungkin ambil sertifikasi atau karyawan itu punya kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Lalu yang kelima ada pay and benefit. Pay and benefit ini ya seperti gaji, bonus, dan tunjangan-tunjangan yang mereka dapatkan di tempat kerja. Kemudian ada work-life balance, keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan kerja. Kemudian ada promotion, di mana karyawan seperti mempunyai kesempatan untuk pengembangan karir. Jadi tidak stuck dan bisa berkembang karirnya ke depannya, nggak cuma di posisi yang sama. Lalu kemudian ada working condition, kondisi tempat kerjanya itu harus nyaman, pantas, dan fasilitas-fasilitasnya juga mendukung karyawan untuk bekerja. Kemudian ada supervisory itu di mana atasan bisa mengarahkan dengan jelas karyawannya, kemudian juga bisa mendorong budaya-budaya dan sosial yang baik juga
kepada karyawan-karyawannya. Nah, kemudian yang ke-10 work culture atau lingkungan kerja. Jadi budaya kerja sehingga budayanya baik, lingkungan kerjanya juga baik. Kemudian budaya komunikasi di tempat kerjanya juga baik seperti itu. Kemudian selanjutnya ada workplace humor. Nah, ini kira-kira humor itu bisa dibagi jenis-jenisnya itu gimana ya sehingga bisa meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Nah, di sini ada 4 jenis humor menurut Martin et al. Yang pertama kita akan bahas humor yang positif dulu, yaitu affiliate humor dan self-enhancing humor. Bedanya affiliate humor ini adalah humor yang menciptakan interaksi positif di tempat kerja. Jadi humor-humor persahabatan, humor-humor yang menghibur namun tidak dengan kata-kata yang negatif, sehingga ketika karyawan atau perawat memakai humor ini mereka memikirkan kata-kata yang positif, tidak hanya untuk lucunya saja tetapi juga untuk meningkatkan interaksi positif dengan teman kerjanya. Kemudian ada self-enhancing humor. Self-enhancing humor ini sama kata-katanya positif juga, namun biasanya untuk menciptakan suasana hati yang baik untuk diri sendiri. Jadi misalnya ada kesalahan di pekerjaannya, nah dia menertawakan dirinya sendiri, menertawakan kesalahannya, namun dengan kata-kata yang positif untuk meningkatkan moodnya, untuk mengurangi stresnya. Lalu ada agresif humor. Agresif humor ini humor yang negatif. Jadi agresif humor dan self-defeating humor adalah humor negatif. Humor ini bersifat menyindir, mengejek, atau merendahkan orang lain tanpa mempertimbangkan perasaan mereka. Jadi candaan-candaan yang mungkin agak kasar atau kata-katanya negatif. Humor ini seringnya menciptakan ketegangan dan merusak hubungan sosial. Jadi tidak bisa dipakai ke semua orang atau tidak bisa dipakai ke orang yang mungkin tidak mengerti dengan humor-humor agresif seperti ini. Lalu ada self-defeating humor. Self-defeating humor ini sama dengan agresif humor adalah kata-katanya negatif, namun ini untuk merendahkan diri sendiri. Contohnya ada kesalahan mengerjakan sesuatu. Nah, ketika lagi sama teman-teman kerja di humor self-defeating humor ini, dia mengejek dirinya sendiri agar teman-teman kerjanya bisa tertawa seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada variabel compassion. Nah, kita masuk ke variabel moderatornya. Variabel compassion ini adalah kepekaan seseorang terhadap penderitaan orang lain, melibatkan keinginan yang mendalam untuk meringankan penderitaan mereka. Nah, lalu ada 4 dimensi dari compassion, yaitu kindness. Kindness itu motivasi untuk mengurangi penderitaan orang lain. Jadi dia peduli dengan kesedihan temannya, dia peduli dengan misalnya ada temannya yang murung, dia peduli, dia bertanya kenapa, masalahnya apa, seperti itu. Lalu ada common humanity. Nah, kalau common humanity ini pemahaman tentang penderitaan yang dialami semua orang. Jadi common humanity ini seperti pemakluman. Misalnya ada teman yang sedang bad mood, sedih, marah-marah, dia maklum kayak, oh mungkin dia lagi sedih, oh mungkin dia lagi bete, mungkin dia lagi mengalami masalah di rumah, jadi dia marah-marah di tempat kerja. Jadi pemakluman seperti itu. Nah, yang ketiga ada mindfulness. Mindfulness ini pengakuan terhadap penderitaan dan kesediaan untuk menerima perasaan yang sulit. Jadi ketika ada teman kerja yang cerita, mau mendengarkan, mindful, mendengarkan sampai selesai, sampai temannya ini lega. Lalu ada indifference. Kalau indifference ini masuk pertanyaan-pertanyaan pada item-item di alat ukurnya itu item-item negatif. Jadi dianggap sebagai sikap yang menjauh dari penderitaan orang lain. Jadi kalau
temannya kelihatan sedih, kelihatan sedang mengalami emosi-emosi negatif, dia menjauh, nggak mau tahu, nggak mau nanya-nanya, dan eh, nggak mau juga mendengarkan cerita-ceritanya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Pada penelitian tesis ini saya menggunakan penelitian kuantitatif non-eksperimental. Lalu jumlah partisipasi penelitiannya adalah 179 tenaga medis yang tadinya kuesioner disebar ke 250 tenaga medis, namun setelah melakukan pemeriksaan data yang eligible adalah 179 tenaga medis. Nah, 179 tenaga medis ini merupakan perawat rumah sakit di Jabodetabek, dan sebagian besar dari sampel peneliti ini 70,4%-nya perempuan. Kemudian dalam penelitian digunakan 3 alat ukur, yaitu alat ukur kualitas kehidupan kerja yang dibuat oleh Ibu Rostiana. Lalu yang kedua ada Work Related Humor Styles Questionnaire dari Seal et al. Dan yang ketiga ada The Compassion Scale. Kalau misalnya teman-teman meneliti variabel yang sama, boleh kita diskusi tentang alat ukur ini, nggak apa-apa, nanti hubungi saya aja. Ini software yang dipakai SPSS 22. Nah, lalu selanjutnya ini ada step-step analisis data. Yang pertama saya menggunakan pemeriksaan data yang tidak eligible. Jadi data-data yang eligible itu dibersihkan, kemudian masuklah data-data yang sudah eligible lalu di scoring. Kemudian dilakukan deskriptif statistik atau uji normalitas. Nah, setelah datanya sudah berdistribusi normal, langsung hipotesis testing, studi korelasi, yaitu hubungan kualitas kehidupan kerja ke humor. Kemudian dilakukan uji moderasi menggunakan proses untuk menguji variabel compassion. Selanjutnya ini adalah hasil penelitiannya. Nah, di hasil penelitian ternyata afiliatif humor dan self-enhancing humor, humor-humor positif itu mempunyai hubungan positif dengan kualitas kehidupan kerja. Dengan kata lain, self-enhancing humor itu dan afiliatif humor jika dipakai di lingkungan pekerjaan, jika perawat menggunakan humor-humor positif ini dapat meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Lalu selanjutnya agresif humor dan self-defeating humor ini tidak memiliki hubungan dengan kualitas kehidupan kerja, sehingga agresif humor dan self-defeating humor belum tentu meningkatkan kualitas kehidupan kerja seseorang. Nah, ini ada penjelasannya. Afiliatif humor berhubungan positif, semakin memakai afiliatif humor semakin tinggi juga kualitas kehidupan seseorang. Sama juga dengan self-enhancing humor, semakin tinggi self-enhancing humor, semakin tinggi pula kualitas kehidupan kerjanya. Agresif humor dan self-defeating humor tidak mempunyai hubungan dengan kualitas kehidupan kerja, sehingga dia belum tentu meningkatkan kualitas kehidupan seorang. Nah, ini bisa dipakai humor-humor positif saja kalau misalnya untuk mau bercanda dengan teman kerja, karena sudah tentu dan sudah pasti meningkatkan kualitas kehidupan kerja seseorang. Kemudian ini adalah hasil dari uji moderasi compassion. Nah, ini di sebelah kiri ada garis yang kuning, yang paling atas. Ini artinya adalah semakin tinggi compassion, itu semakin kuat juga hubungan antara afiliatif humor dengan kualitas kehidupan kerja. Jadi, perawat yang menggunakan afiliatif humor makin sering digunakan, itu makin meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Dengan ketentuan, compassion-nya juga harus tinggi. Jadi, kalau misalnya mau bercanda positif,
pakai compassion juga supaya humor itu meningkatkan kualitas kehidupan kerja baik diri sendiri dan teman-teman di lingkungan kerja. Lalu kemudian yang paling bawah yang biru ini adalah semakin rendah compassion, maka semakin kurang juga hubungan antara kualitas kehidupan kerja dengan afiliatif humor. Jadi semakin rendah compassion-nya, hubungan afiliatif humor dengan kualitas kehidupan kerja juga tidak terlalu meningkatkan kualitas kehidupan kerja seseorang. Sama dengan yang sebelah kanan ada hasil dari self-enhancing humor. Semakin tinggi compassion, semakin tinggi juga hubungan antara self-enhancing humor dengan kualitas kehidupan kerja. Sehingga self-enhancing humor bisa dipakai di lingkungan kerja, semakin sering dipakai akan meningkatkan kualitas kehidupan kerja seorang atau diri sendiri. Dengan syarat compassion-nya juga harus tinggi. Jadi untuk bercanda dengan teman-teman di lingkungan kerja itu wajib menggunakan humor positif, lalu kita juga harus memiliki compassion, kita harus memiliki niat kalau humor kita ini untuk meningkatkan mood-nya, untuk meningkatkan perasaan-perasaan positifnya sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Ini penjelasan temuan 2, seperti penjelasan yang tadi, nanti kalau PPT-nya di-share bisa baca dari sini. Dan implikasi penelitiannya. Nah, implikasi penelitian perusahaan, yang pertama perusahaan dapat mempromosikan penggunaan humor positif dan komunikasi sehari-hari dan interaksi antar karyawan. Jadi perusahaan, organisasi, atau rumah sakit itu bisa mempromosikan kalau bercanda, baiknya bercanda atau humor-humor yang positif aja supaya lingkungan kerjanya dan komunikasi sehari-harinya pun baik. Kualitas kehidupan kerja juga bisa meningkat seperti itu. Lalu yang kedua, bisa juga menyediakan pelatihan penggunaan humor di tempat kerja. Pelatihan-pelatihan yang mendorong karyawan untuk tidak menggunakan humor-humor negatif atau mengurangi humor-humor yang kurang baik. Program edukasi dapat membantu karyawan memahami humor yang membangun dibandingkan humor yang merugikan. Kemudian yang ketiga adalah mengintegrasikan aspek compassion. Compassion memperkuat dampak positif dari humor. Organisasi dapat mendorong nilai kepedulian antar kolega untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Jadi bisa juga ada pelatihan atau seminar di tempat kerja yang mempromosikan compassion sehingga karyawan tahu kalau misalnya mau menggunakan humor, baiknya menggunakan compassion juga karena itu akan meningkatkan benefit dari humor yang dihasilkan. Terima kasih Pak Raja, Pak Yohanes, dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Apabila mungkin ada pertanyaan, silakan ditanyakan, kita diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Griselda. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Kris. Sebelum kita lanjutkan tanya jawab, kita beri kesempatan dulu pada Bapak Dr. Yohanes Budiarto untuk memberi catatan tambahan dan komentar. Silakan Pak Yohanes. Terima kasih Pak Raja, terima kasih Bu Griselda sudah mempresentasikan penelitiannya, sudah publikasi juga kan ya, Griselda. Ada, iya baik. Temuan dari Bu Griselda ini saya pikir dapat berimplikasi untuk dilanjutkan oleh mahasiswa, entah rekan-rekan mahasiswa sudah memiliki tema atau topik di bidang bio atau belum misalnya, tetapi mungkin ada satu hal yang menarik di sini, yaitu ketika variabel compassion itu digunakan sebagai variabel moderating. Ini terimplikasi bahwa, hey, hati-hati loh, Anda tuh humornya dengan siapa.
bisa bercanda dengan siapa. Artinya ini menarik kalau memang nanti akan dilanjutkan ke dalam penelitian dengan mempertimbangkan ini humornya diarahkan kemana, kepada siapa. Karena humor yang positif sekalipun ketika itu diarahkannya atasan itu jadi apa ya, quality of work life-nya jadi udah nggak berkualitas lagi gitu. Jadi mempertimbangkan dengan siapa humor itu diarahkan. Nah, memang dalam konteks ini adalah dengan konsepnya dengan teman-teman ya, Bu Griselda ya, dengan rekan kerja gitu ya. Tuh. Nah, namun dengan implikasi bahwa moderating variabelnya ini ternyata memang efektif untuk yang humor yang lebih positif gitu ya. Nampaknya ada hal yang perlu untuk diteruskan dalam penelitian next-nya gitu ya. Yaitu tadi kepada siapa sih humor ini diarahkan gitu. Jadi ini menarik itu, menarik. Jadi eh, ketika dengan pimpinan, apakah kita bisa melakukan humor apa enggak sih? Apakah kita harus kaku relasinya ya? Bagaimana kalau leadership-nya itu adalah eh, transformative leadership? Pimpinan kita itu menggunakan itu, atau yang orientasinya bukan pada achievement, tapi lebih kepada seorang pimpinan yang orientasinya lebih kepada relational. Ini pas nggak sih kalau kalau ada humor apa yang bisa di tanda kutip di apply dalam kondisi seperti itu. Jadi eh, banyak sekali ide-ide yang nanti bisa diteruskan dari riset yang sudah dilakukan oleh Bu Griselda ini. Lalu kemudian Bu Griselda kita sudah publikasikan ya, Bu. Halo Bu Griselda, apakah suara saya terdengar? Agak putus-putus Pak, ya maaf. Agak terputus-putus. Ini Tadi suara saya tadi jelas sih. Kok suara Mbak Oh, jelas, kayaknya sinyalnya Mbak Griselda agak kurang bagus. Oh iya, sepertinya Mbak. baik. Ya. Karena suaranya Pak Yo agak kurang besar sedikit, Pak. Oh, saya harus teriak ya. Bukan, Baik, bukan. agak teriak Yang dikit mana ya. deketin Karena dikit. gini, emang saya seminggu ini harus save suara sebenarnya karena sempat hilang suara minggu kemarin itu. Jadi, eh, oke, nggak apa. Baik, coba saya audio settingnya saya tingkatkan saja dulu. Nah, ini mungkin. Oke, sudah saya maksimalkan. Baik, eh, Bu Griselda kan sudah publikasikan ya, Bu ya? Sudah Pak. Iya, baik. Jadi dalam publikasi, autor itu bisa untuk melakukan koreksi terhadap apa yang sudah dipublikasikan. Dalam konteks ini, karena kita kan sifatnya sudah publikasi, maka menjadi bacaan banyak orang. Menjadi bacaan banyak orang, sehingga uh, khawatirnya uh, teman-teman itu ada yang sudah sempat misalnya uh, melihat ini. Ini kalau nggak salah artikelnya ya. Betul kan ya? Betul Pak. Iya, jadi memang eh, terkadang dalam proses publikasi itu ada yang namanya eh, masuk ke proofreading ya gitu ya. Nah itu proofreading itu seringkali eh, ada koreksi-koreksi yang mungkin mungkin terlewatkan di publisher ya, penerbit ya, di penerbit itu. Jadi memang kalau saran saya itu adalah yang ini, Bu Griselda. Ini kan sebagai moderating variable, dia compassion ya, Bu Griselda ya. Betul tidak, Bu? Halo, Bu Iya Griselda, Pak. suaranya? Ya. Nah, nanti Bu Griselda boleh email eh, jurnalnya gitu ya, untuk minta direvisi bahwa ini adalah compassion yang ininya, bukan Oh iya Pak. self-enhancing Iya. humor. Ya, itu boleh Oh boleh iya nanti Pak. di email karena bisa Baik. jadi ada
ada sesuatu yang memang perlu dikoreksi, ya. Dan itu sangat sangat normal dan sangat 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 penting sekali gitu ya. Eh, Kalau memang ini tidak sesuai dengan apa yang kita maksudkan, maka kita bisa mengajukan itu, gitu ya. Tuh, jadi memang Baik, ada Pak. proses-proses yang, ya, ada proses yang memang publisher itu juga perlu mempertimbangkan apa yang dimaksud oleh penulis. Gitu. Baik. Nah, terlepas dari artikel tadi yang sudah publikasi, saya pikir sangat menarik sekali eh, terkait dengan mengapa sih kok humor yang positif itu lebih cenderung dapat memoderasi ketimbang yang negatif gitu ya Bu Griselda ya. Padahal tradisi humor kalau kita nonton di TV itu kebanyakannya adalah humor-humor yang dimana ketika ada kesusahan orang lain, humor ketika ada perilaku-perilaku yang apa ya, perilaku yang eh, merendahkan orang lain, justru itu adalah humor yang paling memicu tawa gitu, yang dianggap mencairkan suasana. Kesannya seperti itu. Akan tetapi dalam riset, dalam konteks eh, dunia kerja, nampaknya itu tidak tidak berlaku ya Bu Kriselda ya. Iya, Pak. Nah itu, jadi Bu Kriselda bisa mau menjelaskan kira-kira lebih dalam lagi supaya rekan-rekan dapat gambaran yang lebih di mendalam gitu Bu Kriselda. Monggo Bu Kriselda. Terima Ya, kasih, Pak Yo. terima kasih. Ya, terima kasih Pak Johannes yang sudah menambahkan beberapa unsur penting dari publikasi atau penelitian dari Zelda dan juga menambahkan beberapa catatan kritis yang bisa nanti menambahkan pemahaman para pembaca, audiens terhadap topik yang diteliti oleh Zelda. Jadi nanti Griselda bisa nanti sebelum tanya jawab kita boleh menambahkan penjelasan yang seperti tadi dikemukakan oleh Mas Johannes ya. Tapi sebelum itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kita sebentar merenung, bertafakur dengan menikmati secuil musik ya, musik untuk pengantar diskusi kita dan kegiatan selanjutnya. Silakan rekan-rekan FDI boleh menayangkan video reflektif untuk kita. Terima kasih.
Terima kasih perusahaan yang telah menyampaikan video ice breaking kita pada sore hari ini. Kita menambah cakrawala kita dan buat suasana hati dan batin kita bisa menyatu dengan tema kita pada Oh, sore. Pak Raja suaranya kurang Nah, besar, Pak Raja. oh iya, Nah, ya, ini lebih jelas, Pak. mikrofonnya saya dekatkan Iya, ini ke lebih bibir jelas, Pak. saya supaya meledak dia. Oke, terima kasih, Miss. Ya, jadi teman-teman, tadi Pak Jo telah menambahkan beberapa hal yang mungkin bisa menambah pemahaman kita terhadap topik yang disampaikan oleh Pak Griselda. Sejauh saya ingat tadi misalnya satu itu bahwa humor itu ya baru akan efektif dia ya tergantung kepada siapa humor itu disampaikan dan pada saat bagaimana. Dan mungkin juga ya konten dari humor itu akan sangat menentukan efektivitas dari manfaat humor terhadap compassion dan juga sikap batin para perawat atau seseorang begitu. Nah, mungkin Pak Griselda boleh menambahkan lagi penjelasan yang seperti yang diungkapkan oleh Pak Jo tadi untuk menambah cakrawala kita. Silakan Pak Griselda. Sambil teman-teman menyiapkan pertanyaannya ya, akan siap dijawab. Pak Raja, maaf, mohon diulang, Pak. Ya, Untuk pertanyaannya saja, Pak. Putus-putus, maaf. pertanyaan. Oh, ya, kalau soal pertanyaan detailnya tadi dari Pak Jo, mungkin ya khawatirnya saya salah salah menangkap, mungkin 2-3 kata Pak Jo, mungkin bisa singgung lagi tadi yang singkat saja ada 2 poin yang Pak Jo ingin minta penjelasan. Silakan Pak Jo. Iya. Jadi tadi saya memberikan eh, petunjuk bahwa riset dari Bruxelda ini dapat dilanjutkan dengan riset-riset dengan mempertimbangkan pada siapakah humor itu diarahkan, ditujukan misalnya, atau disampaikan, dikomunikasikan. Jadi menarik ini untuk melihat uh, penyampai humor seperti komunikasi gitu ya. Konsep teori komunikasi yang efektif itu adalah melibatkan siapa yang berbicara dan audiensnya, kan gitu. Nah, ketika pembicaranya itu ataupun penyampai humor itu adalah konsepnya, konteksnya adalah bawahan, tuh, dan yang menerima humor itu adalah supervisor, maka ini tidak akan efektif humor ini. Justru akan sangat mengganggu, menurunkan bisa jadi quality of work life dari pekerja dan juga supervisor tersebut. Ini menarik sekali. Jadi memang riset yang melibatkan dua pihak seperti ini jarang. Apalagi kalau melihat relasinya sifatnya diadik ya. Dalam konteks ini supervisor dan bawahannya itu adalah bisa diadik. Mengapa diadik? Karena saling interdependen sebenarnya. Kinerja bawahan itu nggak lepas dari supervisornya. Ketika dievaluasi, pastilah itu akan melibatkan kedua belah pihak tersebut. Nah, jadi memang karakteristik dari sifat relasi ini penting ketika meneliti humor. Dan umumnya memang mayoritas nampaknya lebih kepada relasi sejawat ya, Bu Selda ya. Iya, Pak. Iya, nah jadi ada celah-celah yang perlu diperhatikan rekan-rekan uh, calon penulis tesis ataupun uh, yang belum misalnya, nah itu mempertimbangkan hal tersebut. Terlepas dari kontennya apa ya, tipe humornya gitu. Demikian Pak Raja. Ya, terima kasih Pak Jo. Ya, ada tambahan dari Pak Griselda tentang
tentang usulan atau analisa atau tambahan dari Pak Jo tadi? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, nggak apa-apa juga. Supaya kita langsung tanya jawab. Ya, Baik Pak, kalau untuk saya juga pakai dari industri-industri lain, misalnya industri hiburan atau industri eh, di industri-industri di fashion. Jadi nggak hanya industri yang mungkin dalam lingkup perusahaan saja, tapi kita bisa mungkin industrinya lebih beragam, lalu juga posisi-posisi dari karyawannya juga lebih beragam seperti itu. Pak. Itu akan menarik sih untuk diteliti lagi tentang humor-humor mereka. ya. Baik, terima kasih Pak Griselda. Jadi Terima teman-teman kasih Pak sekalian, Raja, Pak jadi Ul. tambahan yang diberikan oleh kedua narasumber tadi kita ini mau menggarisbawahi bahwa peluang untuk melanjutkan penelitian ini masih sangat terbuka ya. Jadi kalau pada penelitian ini lebih ditekankan bagaimana penyampaian humor di antara rekan sejawat ya. Jadi kurang lebih setara begitu ya. Jadi sehingga memang hasilnya sangat positif tadi kita lihat ya. Kita lihat hubungannya positif dan sangat membangun. Nah, bagaimana sekiranya ya penyampaian humor itu tidak sejawat, apakah akan efektif juga? Ya, ya tadi Pak Johannes sudah memberikan prognosa atau uh, hipotesis bahwa kemungkinan tidak efektif, tapi itu bisa dilanjutkan lagi untuk diteliti begitu ya. Benarkah demikian atau tidak? Nah, baik teman-teman sekalian, silahkan ada teman-teman yang mau menyampaikan pemikiran, pertanyaan, analisa, ya, atau refleksi, provokasi juga boleh, pertanyaan informatif, interrogatif, korporatif, ya silakan teman-teman sekalian. Sekalian sudah di-share di chat itu teman-teman daftar hadir, silahkan sekalian diisi ya. Jangan lupa pastikan isi absensi sehingga tercatat kehadiran kita. Ya, sambil memancing teman-teman lain untuk bertanya, barangkali ketika Mbak Griselda tadi memaparkan latar belakang ya, latar belakang penelitian ini, spontan terbersit dalam benak saya Mbak Griselda mengenai humor ya. Nah, barangkali bisa dijelaskan humor yang kalau di dalam bab 2 tadi kan ada 4 komponen dari humor atau 4 jenis humor ya, 2 yang positif, 2 yang negatif. Tetapi yang jadi menarik bagi saya itu apakah ada yang dimaksud di sini humor umumnya atau adakah humor yang khas kesehatan gitu loh. Jadi humor-humor ini kan banyak. Jadi berarti dari segi konten begitu ya. Jadi apakah ada kemungkinan humor itu humor khas kesehatan atau humor sembarang saja yang dimaksud di situ ya, karena ya sebuah humor yang benar-benar relevan dengan kehidupan sehari-hari biasanya itu lebih menggelitik ya, sekaligus mungkin menyentil gitu daripada humor tentang hidup orang lain. Ya memang lucu juga kan, tetapi efektivitasnya katakanlah kedekatan kita terhadap humor itu agak berkurang gitu. Nah, tentang itu apakah
sempat dianalisa atau ada literatur yang mendukung itu, mungkin minta tolong dijelaskan Pak Griselda. Terima kasih. Baik, Pak Raja, terima kasih atas pertanyaannya. Pada saat saya Ya, membuat penelitian tesis ini, ada literatur yang menarik bagi saya, yang paling menarik yaitu dari Barbara Plester. Dia mengungkapkan kalau humor-humor di lingkungan rumah sakit itu bisa saja mereka tuh bercanda atas mungkin penyakit yang dialami pasien atau bahkan kedukaan seperti kematian. Tapi tujuannya bukan untuk menghina pasiennya, melainkan supaya mereka bisa cepat refresh kembali, kemudian mereka bisa menangani pasien yang lain. Jadi mereka nggak mengalami terlalu lama secondary traumatic stress. Jadi pada saat melihat pasien yang penyakitnya mungkin kritis atau pasien yang meninggal atau penyakit-penyakit yang membuat perawat itu mengalami secondary traumatic stress, mereka biasanya berusaha untuk memberikan humor-humor medis seperti itu, Pak, sehingga mereka bisa move on ke pasien lainnya seperti itu, Pak. Masih di mute, Pak Raja, maaf. sorry. Jadi biasanya kan tugas moderator supaya tidak vakum kan, jadi diungkapkan pertanyaan. Kalau belum ada dari audiens, maka adakah beberapa contoh? Mungkin Griselda mungkin pernah baca atau temukan lagi itu contoh-contoh beberapa humor-humor yang berbau medis gitu. Menarik juga itu. Pernah, Pak. Kalau supaya kami tertawa juga gitu loh. Terima kasih. Jadi Ya, Pak dulu pernah kerja di rumah sakit sebagai outpatient service. Jadi untuk ya, pasien-pasien yang rawat jalan, mendaftarkan pasien rawat jalan seperti itu. Nah, kadang pekerjaannya juga ada yang di IGD. Jadi waktu itu lagi ya, ada pasien code blue. Kalau code blue itu ya. kan pasiennya kritis yang nanti diberitahu kan di seluruh rumah sakitnya code blue seperti itu. Terus saya ngelihat ada perawat lari sambil bilang blue 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 gitu kayak lagi ngeluarin gelembung gitu sambil nolongin pasiennya seperti itu Pak Raja. Itu juga sih yang menginspirasi saya buat memilih tema di tesis saya ini. Hot blue itu mungkin bisa dijelaskan apa persisnya itu atau konteksnya gitu supaya semakin tertawa kami. Code blue itu pasiennya kritis Pak, bahkan udah bisa mau Pasien meninggal gitu kritis. Pak. Iya, Oh, iya, iya. iya. Tapi dia jokes seperti itu supaya mungkin dia nggak tegang nanganinnya gitu Pak. Oh, iya, iya, iya. Ya, kalau ya bisa sebenarnya diciptakan juga misalnya humor-humor yang berbau medis ya. Misalnya saya bayangkan tiba-tiba saja muncul itu misalnya seorang pasien mengeluh, apakah kamu masih gunakan obat jenis X ini untuk kesehatanmu misalnya gitu kan. Jadi pasien yang satu mengatakan, wah sejak saya konsumsi obat X ini, saya semakin loyo. Misalnya dibilang kan, oh kok tidak, saya malah konsumsi itu saya semakin kuat. Misalnya gitu. Jadi ya kuat dengan loyo kan bisa maknanya bermacam-macam ya. Yang bisa mungkin ya kalangan tertentu bisa tertawa. Seperti itu. Saya bayangkan gitu. Tetapi ya hanya contoh spontan saja berkaitan dengan kesehatan. Baik, teman-teman, silahkan teman-teman. Sayang sekali kalau tidak ditanya loh kedua narasumber kita yang hebat ini. Ya, silakan. Mbak Aurora, bagaimana? Oh, Mbak Tenisha biasanya rajin bertanya itu. Gus Yakam, Meliala. Ya, ada Siapa pertanyaan Mbak saya sudah Tenisha. kirim di chat. Oh, Saya sudah di kirim di chat. chat, Pak. Oke. Atau saya ulangi aja ya. Ya, Tapi boleh, kan boleh. tidak semua orang suka humor ya, Pak. Ini kedengeran nggak ya? Oke.
Kedengeran nggak? Izin, ya Mbak Kriselda kedengar? Terdengar, Mbak? Jelas Mbak Tenisnya. Iya. Jadi kan tidak semua orang suka humor. Jadi eh, apakah ini memang, apakah seorang perawat harus punya kemampuan humor, untuk bisa melucu, atau bagaimana? Lalu yang kedua, saya pengen tahu ini dari itemnya itu untuk kuesionernya ini si perawat ini sebagai pembuat humor dari POV pembuat humor atau penerima humor gitu, Mbak. Terima kasih, Mbak Krisalda. Oke, ya, syukur saya sudah lihat di WA saya juga rupanya sudah ada 3 pertanyaan atau tiga. Nah, Mbak Kriselda, apakah itu dijawab dulu atau saya sekaligus dijawab ya? Saya begitu ya. Nah, Bisa, itu Pak. pertanyaan dari Denisha Warinta ya. Nah, yang kedua dari Mbak Aurora Dewi Pitaloka. Pertanyaannya demikian. Apakah compassion yang dibangun melalui humor hanya bersifat sementara atau situasional atau dapat menghasilkan dampak jangka panjang dalam hubungan interpersonal di lingkungan kerja? Jadi situasionalkah atau jangka panjang? Itu dari Mbak Aurora ya. Pertanyaan ketiga dari Mbak Kurnia Ningrum Ayu Miranti. Pertanyaannya adalah, apakah ada faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi hubungan antara humor jam? Jadi yang ditanya faktor eksternal itu adakah? Dan kalau ada, apa kira-kira? Kira gitu ya saya bayangkan pertanyaan yang mempengaruhi ketiga variabel tersebut. Semoga pertanyaannya jelas Mbak Griselda dan Pak Johannes. Kami beri kesempatan kedua narsum kita. Silakan Mbak Griselda dan Pak Jo. Baik, izin menjawab Pak Raja, Pak Yo. Untuk pertanyaan yang pertama, Ya, tidak semua orang suka humor. Kalau menurut saya, eh, semua orang bisa suka humor, tapi tergantung dia memang bisa membuat humor atau bisa hanya menerima aja. Tapi menurut saya yakin kalau walaupun seseorang itu nggak terlalu bisa membuat humor, dia akan senang mendengar humor dari teman-temannya. Nah, humor positif di sini adalah humor-humor ringan yang biasanya adalah humor untuk persahabatan. Jadi sekedar menghibur temannya walaupun itu bukan jokes-jokes atau humor yang memang humor itu juga termasuk eh, termasuk humor positif. Karena tujuannya itu kan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja, untuk meningkatkan lingkungan pekerjaan yang baik. Jadi untuk perawat atau karyawan ini tidak perlu bisa menggunakan atau menciptakan humor, tapi dia mempunyai niat untuk membuat kualitas kehidupan kerja dirinya sendiri dan orang lain itu lebih baik. Nah, kalau untuk item pertanyaan humor ini, apakah perawat sebagai pencipta humornya atau pendengar gitu ya? Kalau dari item itu lebih ke yang membuat humor. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu seperti saya orang yang lucu, saya dapat memikirkan humor dengan cepat. Terus kalau yang self-enhancing humor, itu item pertanyaannya salah satunya jika saya mendapatkan tekanan dan saya merasakan stres, saya cenderung memikirkan hal-hal lucu untuk menghibur diri saya sendiri seperti itu. Jadi eh, bukan hanya humor-humor yang memang dibuat, namun mungkin bisa kejadian lucu atau cerita-cerita lucu yang positif, yang bukan cerita lucu yang tentang kesialan orang lain gitu ya. Bagaimana Mbak Tenisnya? Iya, Mbak. Terima kasih untuk tanggapannya, Mbak Krisalda.
Berarti itu semua item-itemnya relevan ya ketika apakah sebelumnya udah dilakukan uji keterbacaan atau jelas dan ternyata itu eh, saya penasaran aja sama hasilnya itu. Jadi sebagian besar memang rata-rata mengaku bisa membuat humor ya, Mbak, kalau untuk perawat. Iya, dengan bukan hanya dengan humor-humor yang mungkin ada ceritanya ya, tapi bisa juga menceritakan hal-hal lucu yang mungkin dialami atau kadang orang-orang di tempat kerja suka ceritain tentang anaknya, kelakuan anaknya yang lucu-lucu itu juga kan kadang menghibur teman kerjanya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Griselda Terima untuk kasih, tanggapannya. Lucia. Jadi saya ingin tambahkan, jadi salah satu yang dianggap cukup konsisten dalam memprediksi apakah humor itu akan muncul pada diri seseorang itu adalah uh, extraversion trait. Jadi orang-orang yang cenderung extrovert itu uh, dia itu cenderung untuk uh, tanda kutip memproduksi humor gitu ya sebagai pelicin sosial atau sosial sosial greasing dalam relasi dengan orang lain baik di dunia kerja ataupun di dunia relasi sosial lainnya. Jadi potensi untuk humor itu paling paling dikatakan konsisten itu muncul pada orang-orang ya yang ekstra trait yang traitnya adalah extraversion. Gitu. Lalu juga orang kalau kita lihat pada pengukuran personality trait lagi yang lain adalah Ocean. Pada Ocean itu adalah openness to experience dalam konteks ini. Orang yang terbuka dengan pengalaman-pengalaman baru juga cenderung untuk memiliki ataupun cenderung untuk melakukan uh, humor dalam relasi sosialnya. Nah, karena apa? Karena orang-orang yang openness to experience ini dia itu punya kreativitas yang humor kan sebagian daripada kreativitas. Orang nggak bisa melakukan humor kalau dia nggak kreatif sebenarnya. Dugaan saya seperti itu. Imajinasinya juga tinggi. Nah, itu. Sehingga kemampuan untuk humor atau humor efficacy, nah ini menarik mungkin ya. Karena tadi yang dikatakan tadi oleh Bu Tunisia bahwa tidak semua orang tuh bisa humor, artinya kan sedang membicarakan humor efficacy gitu. Nah, ini sudah ada riset ya bahwa memang orang yang memiliki openness to experience tinggi itu cenderung memiliki humor efficacy yang tinggi juga. Sehingga ada faktor trait yang memang membentuk kemampuan seseorang untuk melawak gitu ya, bercanda gitu ya, itu. Nah, namun itu dalam konteks yang umumnya pada humor yang positif. Nah, ketika kita masuk ke humor yang negatif, nah ini terkait juga dengan yang namanya trait yang uh, terkait dengan neuroticisme ya, neurotis ya, orang yang uh, neurotik itu cenderung akan humornya itu maladaptif gitu ya, yang negatif lah ya. Self-defeating humor itu salah satu yang sering dilakukan oleh individu yang uh, memiliki neuroticism yang tinggi seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Bu Venesia yang dapat kami sampaikan. Ya Pak Yu. Jadi orang-orang ekstrovert yang biasa lebih cenderung memproduksi humor ya Pak dan orang yang kreatif. Iya itu dan tidak Terima neurotis. kasih Pak Yu. Ya. Oke, terima kasih Pak Jo atas tambahan penjelasannya. Bisa dilanjutkan Pak Griselda dengan penanya berikutnya. Yang kedua tadi tentang hubungan antara humor dan kualitas kehidupan kerja ya Pak. Ya, betul. Apakah ada faktor lain seperti itu? Ya, benar.
Baik, Pak. Kalau untuk di penelitian tesis saya, saya meneliti tentang yang dimoderasi oleh compassion. Jadi jika misalnya ada variabel lain, itu boleh dilanjutkan oleh penelitian teman-teman. Karena kalau misalnya yang untuk saya belum meneliti hal tersebut. Terima kasih. Oke, bagaimana Mbak Kurnianingrum? Udah cukup, Pak. Terima kasih. Ya, Baik. Makasih Mbak Griselda. oke, baik. Baik, oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Aurora, apakah compassion yang dibangun melalui humor hanya bersifat sementara, situasional, atau dapat menghasilkan dampak jangka panjang? Mungkin maksudnya permanen gitu ya dalam hubungan interpersonal di lingkungan kerja. Ya, Baik, kalau yang saya rasakan pribadi ya Mbak Aurora, saya termasuk orang yang kalau di tempat kerja itu senang banget punya teman baik, punya sahabat, punya teman dekat gitu. Sehingga compassion itu hal yang sangat penting, memiliki compassion itu baik dari teman kerja saya ke saya atau saya ke teman kerja saya itu harus nomor satu. Sehingga untuk orang-orang yang mungkin seperti saya, dampak dari compassion ini akan selamanya, yang misalnya pun sudah tidak bekerja di tempat yang sama, saya akan selalu ingat teman-teman saya yang mempunyai compassion tersebut. Jadi mungkin ada sebagian orang yang tidak terlalu terpengaruh dengan hal-hal itu, misalnya di tempat kerjanya banyak orang yang humornya negatif, tapi dia bukan orang yang cepat tersinggung atau bukan orang yang memvalue atau kalau punya sahabat di tempat kerja itu harus, mungkin bagi dia mau ada compassion atau enggak ya sama aja, yang penting kerjanya bagus, yang penting pekerjaannya baik-baik aja, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang cenderung harus punya sahabat di tempat kerja, itu mungkin hal-hal yang penting supaya dia bisa betah juga di lingkungan kerjanya. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Griselda. baik. Terima kasih jawabannya. Mungkin ada tambahan komentar dari Pak Johannes. Silakan Pak. Baik, Pak Raja, saya akan coba menambahkan sedikit saja, tidak banyak. Baik, peran compassion tadi, kalau nggak salah paham ya, peran compassion itu kira-kira long term ataukah hanya sesaat gitu ya, sesaat. Eh, itu bisa dibuktikan atau dijawab dengan studi, dengan desain studinya. Kalau desain studinya itu cross-sectional seperti yang dilakukan oleh Griselda, artinya sekali ambil gitu ya, sekali ambil data lalu disimpulkan, mungkin jawabannya tidak tidak pasti akan memiliki long term effect gitu ya. Ini kalau dari desain studinya aja. Tapi kalau studinya ini adalah studi yang sifatnya uh, tanda kutip ya longitudinal yang mempelajari bagaimana proses kiner proses bekerja dalam suatu kerjaan gitu, itu uh, bisa menjawab itu menurut saya, bisa menjawab. Jadi kalau dari konteks desain studi desainnya itu uh, yang sifatnya panjang gitu ya, bukan cross sectional, itu ada kemungkinan. Kemudian kalau kita bicara compassion, ini kan unsurnya ada di compassion itu terkait dengan empati juga sebenarnya. Empati ini muncul uh, suatu ability yang yang bisa dikatakan apa ya, tanda kutip cenderung
menetap loh seperti itu. Eh, Hampir semua orang itu memiliki empati, itu hampir semua orang. Ketika empati ini sudah dimiliki eh, oleh si tanda kutip pelaku dari memberi humor itu, sehingga ketika memberikan humor dia bisa memposisikan bagaimana sih gitu ya, kalau humor ini diberikan kepada kawan saya, apakah kawan saya itu akan merasakan hal yang positif apa negatif. Nah, bagaimana kalau itu diarahkan ke saya, kurang lebih sebaliknya seperti itu. Artinya apa? Eh, ini akan bisa bersifat long term, bisa bersifat long term karena memang eh, lingkungan yang memiliki fokus pada compassion atau compassion focused environment itu sangat-sangat memiliki efek terapeutik baik dalam dunia kerja ataupun dunia relasi apapun. Bayangkan kalau itu muncul dalam konteks pekerjaan yang burnout-nya tinggi, misalnya yang punya potensi burnout-nya tinggi gitu, di perawat misalnya, itu kan sangat-sangat apa ya? Sangat membutuhkan yang namanya lingkungan kerja yang memiliki atau yang didasarkan pada compassion tadi. Lingkungan kerja yang empatik. Nah, ketika ini ada, maka bisa dikatakan kalau mau ditarik yang lebih general lagi, budaya organisasinya adalah salah satu value-nya adalah empatik, gitu ya, empati, gitu ya, empathic concern for others. Ya, tadi peran humor yang positif tadi itu eh, bisa dimoderasi secara uh, long term itu kalau saya menjelaskan seperti itu. Jadi yang namanya uh, praktek-praktek seperti itu sangat juga tergantung pada organizational culture-nya, budaya organisasi. Uh, Dulu saya membantu untuk mengembangkan organizational culture di Bank Rakyat Indonesia tahun 2001, 2001 kalau nggak salah ya, sampai 2002 mungkin ya. Itu saya keliling-keliling, itu saya ke BRI Pusat di Sudirman, eh, sampai ke daerah-daerah gitu ya, untuk mencari bersama tim besar. Waktu itu saya gabung dengan tim dari Gajah Mada, itu bagaimana satu organisasi itu dibentuk, itu ternyata memang apa ya, salah satu adalah value-value yang memang dianggap penting bagi pendiri, ya, bagi leader-leadernya, itu apa? Jika eh, rumah sakit itu misalnya, kalau dalam konteks yang ini, misalnya memiliki moto misalnya ramah ramah pada pasien, ramah pada pekerja, artinya kan ini bicara tentang sesuatu unsur yang sifatnya compassionate. Gitu. Memang seperti ada sekolah ramah anak, gitu ya. Itu juga bicara tentang compassionate ada di situ. Nah, artinya organizational culture itu juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam konteks pertanyaan yang tadi ditanyakan. Kalau itu menjadi satu value, maka long term. Saya menduganya akan menjadi long term. Karena itu kan dipraktekkan. Itu. Itu saja Pak Raja. Mungkin dapat menjawab. Itu Bu Aurora ya. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya yang komprehensif Pak Jo, dan ya ternyata memang bisa long term ya. Ya, kalau itu dilakukan penelitiannya berkesinambungan ya, atau longitudinal misalnya. Ya, ayo teman-teman, lanjutkan, tangkap langsung. Ya, ini satu ide penelitiannya yang bagus ya. Jadi jangan sia-siakan, apalagi yang bertanya tadi layak dan pantas melanjutkannya ya, Mbak Aurora. Baik, silakan lagi kita beri sesi terakhir untuk penanya teman-teman kita. Miss
Artina, kalau ada pertanyaan masih terselip, ingatkan saya ya, supaya jangan terlewat. Ya, Udah bisa. ya. Oh, sudah, ya. Terima kasih, Miss Artina. Ada pertanyaan dari Asrianti Clara Agnes Tiara. Pertanyaannya adalah bagaimana humor dapat membantu perawat mempertahankan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, jadi ini sepertinya pertanyaan yang lebih spesifik, dampak dari humor itu sendiri ya terhadap perawat, keseimbangan antara kerja, job, dan private life ya, kehidupan pribadinya ya, seperti itu kurang lebih ya yang ditanyakan. Silahkan Pak Griselda, boleh langsung mengomentari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raja. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau penelitian saya itu meneliti humor dibagi jadi 4, lalu kualitas kehidupan kerjanya tidak per dimensi. Jadi humor afiliatif, self-enhancing, agresif, sama humor negatif. Ada 4 humor itu, bagaimana hubungannya dengan kualitas kehidupan kerja yang dimana ada dimensi-dimensi lainnya. Nah, namun penelitian saya tidak dilakukan per dimensi seperti self-enhancing humor ke dimensi satunya kualitas kehidupan kerja, ke dimensi kedua kualitas kehidupan kerja. Jadi satu kesatuan variabel kualitas kehidupan kerja, sehingga belum tentu dapat menjelaskan per dimensinya seperti itu. Mungkin kalau misalnya dilakukan humor 4 ini juga dilakukan dilakukan uji hubungan kualitas kehidupan kerja di masing-masing 10 dimensinya tadi, maka akan bisa menjelaskan. Seperti itu dari saya, Pak Raja. Baik. Ya, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Mbak Asrianti? Sudah puas terjawab? Sebenarnya masih belum sih, sedikit, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya udah sedikit terjawab sih, Pak Raja. Ya, Kan yang diteliti siapa kan. tahu. Ya, gimana Pak Raja? Mungkin kalau ada penjelasan tambahan mungkin dari Pak Jo. Silakan Pak Jo kalau ada. Baik, Pak Raja. Tadi Ya, terima kasih Bu Griselda sudah menyampaikan jawabannya. Lalu kemudian Bu Asri, saya coba untuk menambahkan saja. Jadi sepanjang yang saya pahami dari pertanyaannya tadi ya, yang jelas sebenarnya Bu Griselda sudah menyebut itu di awal-awal ketika menyampaikan PowerPoint kalau nggak salah ya. Sudah ada sebenarnya. Kalau saya nggak salah ini ya, salah menangkap itu. Humor itu kan sebagai mekanisme stress reliever gitu ya. Jadi pelepas stres lah kurang lebih gitu ya. Jadi kurang lebih ketika stres kerja itu muncul, humor itu bisa menjadi oli pelumas gitu ya, oli pelumas sehingga tidak dalam konteks relasi kerja itu tidak lagi kaku, tidak lagi tegang gitu ya, tapi ada emosi positif yang muncul gitu, sehingga melihat stres kerja itu menjadi apa ya, menjadi berubah tanda kutip ya, berubah dalam artian appraisalnya itu menjadi lebih appraisal pada apa, stresornya itu menjadi apa ya, menjadi lebih positif dan bisa membuffer efeknya gitu, efek dari stresor tersebut. Jadi sebenarnya humor kalau bisa disampaikan di sini adalah sebagai faktor protektif sebenarnya. Nah itu.
Lalu kemudian terkadang ya dalam relasi kerja, kan kerjaan itu tidak hanya membicarakan atau mengkomunikasikan tentang delegasi segala macam, tapi kan ada unsur-unsur yang terkadang eh, ya personal, yang ringan bahkan ya, yang ringan personal itu kan disampaikan, dikomunikasikan. Nah, seringkali itu kan menimbulkan iritasi, iritasi afektif lah gitu ya, iritasi emosi terkadang di antara para pekerja gitu. Nah, humor terutama yang sifatnya yang positif tadi ya, yang afiliatif terutama itu dapat dapat eh, menurunkan yang namanya eh, iritasi emosi atau iritasi efektif ya itu. Nah, lalu kemudian juga bisa meningkatkan kepuasan kerja ya, dan keterlibatan kerja dengan humor ya. Jadi manfaatnya sangat-sangat positif ya. Namun tadi ya humor yang seperti yang diidentifikasi oleh Bu Griselda bahwa humor positif lah yang memang disarankan untuk dipraktekkan gitu ya. Karena yang namanya sharing humor positif itu kan eh, membangun relasi ya, relasi kerja, relasi eh, dengan bahkan di rumah juga ya. Ketika seseorang itu adalah memiliki trait yang sifatnya tadi ya, yang supporting untuk humor gitu di tempat kerja bisa humor, di rumah juga bisa humor, di luar kerja pertemanan juga bisa humor gitu. Karena kan pertemanan misalnya saya bekerja dengan Pak Raja, bisa saja pertemanannya bukan hanya sekedar konteks kerja, tetapi temanan dalam hobi, temanan dalam aktivitas yang lain yang di luar pekerjaan. Artinya apa? Ketika orang memiliki selera humor, dimanapun dia ditempatkan, dia akan lebih apa ya, lebih positif dalam relasi dengan orang lain dan orang lain terdampak karena uh, efek positif yang diciptakan oleh humor tersebut. Jadi intinya adalah humor itu ya disarankan untuk ada dalam setiap organisasi, namun tidak dipaksakan untuk muncul karena ada juga yang bilang humornya garing. Nah, udah ngomong begini itu riset selanjutnya. Kenapa ada orang ngomong humornya garing? Itu ada cynicism. Nah, ini bicara tentang relasi antara pekerja itu tidak selalu positif. Ada yang kompetitif, destruktif, agresif, misalnya. Ini untuk riset-riset selanjutnya terkait dengan hal seperti itu. Humor garing gitu. Ini kan mungkin kasus Indonesia mungkin. Karena di luar mungkin nggak ada istilah humor garing mungkin ya. Tetapi orang yang ngomong humor garing pasti dia punya efek yang negatif terhadap tanda kutip orang yang mendeliver humor tersebut. Ini menarik. Pokoknya uh, saran-saran suggestion dari saya pribadi dan mungkin juga Bu Griselda adalah following up this study dengan hal-hal yang kira-kira bisa mengcounter uh, efek humor gitu ya, atau bahkan yang mensupport efek humor terhadap work-life balance itu. Demikian Bu Asranti ya, semoga menjawab. Terima kasih. Ya, Iya, baik. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih Mbak Grisela. ya, ya, terima kasih Pak Jo. Kalau Pak Jo tadi mengatakan ada humor garing, aku mau tambah dua lagi deh, yaitu humor gurih dan renyah, gitu ya. Humor gurih dan renyah. Tapi bagaimana bentuknya mungkin Pak Jo mungkin suatu saat akan menyampaikan humor itu. Mari kita tunggu. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, tidak terasa waktu terus menggelinding hingga sekarang 17.26. Di 4 menit terakhir ini kita ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa mendampingi kita sore hari ini dengan topik yang menarik ya dan diskusi yang hangat. Sebagai tanda terima kasih dari tim FDI, izinkan kami menyampaikan sertifikat
Berikut ini yang pertama kepada Bapak Dr. Johannes Budiarto, MC SPD, yang menjadi narasumber kita pada sore hari ini pada FDI edisi 19 Maret. Mohon diterima Pak Jo sertifikat ini. Baik, Pak. Terima kasih sudah saya terima. Baik. Yang kedua, sertifikat yang kedua kita berikan kepada narasumber kita. Yang kedua, Pak Griselda Safira MC. Ini sertifikat sebagai kenangan narasumber pada sore hari ini pada FDI kita. Mohon diterima, Mbak Griselda. Terima kasih Pak Raja. Baik, dengan demikian kedua sertifikat sudah diserahkan kepada dua narasumber kita. Kami dari tim FDI mengucapkan terima kasih atas kedua narasumber kita dan juga kehadiran Bapak Ibu, teman-teman sekalian pada FDI kita sore hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengikuti FDI kita edisi berikutnya minggu depan. Sekali lagi terima kasih juga kepada tim FDI, Pak Hartina dan Bro San ya yang menyiapkan hal-hal teknis dan juga poster kita. Sekali lagi terima kasih. Saya moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita dan saya serahkan kepada Pak Hartina. Terima kasih. Sebelum berangkat mungkin kita foto dulu ya, foto atau sudah difoto, Miss? Sudah, Pak, sudah dipoto, Pak. Foto arsip. Sudah, Pak. Wah, luar biasa. Kita sudah difoto. Kita tadi difoto candid ya, jadi tanpa kita sadari kita difoto dengan gaya kita. Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat berbuka kepada teman-teman yang menjalankan puasa hari ini. Ciao. God bless us. Terima kasih, Terima Pak. kasih Terima Pak kasih, Raja, Terima Pak kasih, Payo, Pak Mbak Raja, Griselda. Raja, Izin Pak Lin. Yo, dan Mbak Mbak Griselda. Griselda. Terima Selamat kasih, sore. Pak Yu. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama.